Halo, kita akan mengerjakan 10 soal limit aljabar ya. Ke 10 soal ini, dari kita lihat bentuknya ya, ada persamaan kuadrat ya, kemudian mengandung bentuk akar dan akhirnya juga kita menghadapi limit tak terhingga ya. Misalnya akar dikurang akar ya. Oke, kita mulai dari pekerjaan nomor 1. Nah, di sini ketika limit X menuju 5 itu kita masukkan ke dalam, itu hasilnya bukan 0 per 0, artinya ini atau bukan akar 0 dikurang akar 0, sehingga ini ada hasilnya ya. Hasilnya sama dengan berapa? Akar 25 dikurang akar 9 adalah 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke, paham ya? Masih gampang ini. Lanjut ke nomor 2. Limit X menuju 2, bagian atas per atau pembilang adalah bentuk persamaan kuadrat yang bawahnya adalah faktor yang tunggal. Maka yang atas difaktorkan ya. Nah, pemfaktoran yang atas ini sebetulnya idenya itu berasal dari si pembatas itu. X panah 2 artinya X mendekati 2, artinya mengandung faktor X min 2 di bagian atas pernya ya, agar bisa dicoret dengan X min 2. Ini berbeda dengan soal nomor 1 di atas tadi. Inilah pemfaktorannya X min 2 dengan X plus 3, lalu kita coret atau habis dibagi faktor yang sama atas dan bawah, yaitu X min 2 yang di atas per ini dan X min 2 yang di bawah pernya. Oke, kita coret dulu ya. Kita coret dulu faktor X min 2 alias cancel out atas dan bawah. Mereka disebut juga sebagai faktor pembuat 0 per 0 ya. Pembuat 0 per 0 artinya limit yang masih tak tentu. Sehingga kita substitusikan saja X sama dengan 2 ke dalam, 2 tambah 3 adalah 5. Oke, mulai paham ya? Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini atas dan bawahnya pun juga harus difaktorkan, tetapi kita melihat di sini masih mengandung suku berpangkat 3 atau X pangkat 3 ya, suku banyak ya kan. Nah, ini jenisnya adalah pemfaktorannya cukup menarik keluar X keluar kurung. Tarik X keluar kurung baik di atas maupun di bawah seperti ini. Paham ya? Lalu kita faktorkan atau kita coret dulu pembuat 0 per 0 nya. Siapakah itu? X per X. Nah, kita faktorkan si persamaan kuadratnya. Oke, kita habisi dulu ya. Kita coret dulu X per X ini sebagai pembuat 0 per 0 nya, dan kita faktorkan atau perlu difaktorkan atau tidak. Nah, ini sebenarnya nggak perlu difaktorkan lagi. Nih, oke, kita coret dulu sebentar ya. X atas ini faktor tunggal X atas dan bawah. Pembuat 0 per 0 nya sudah dihabisi. Lalu kita tinggal mensubstitusi X sama dengan 0 ke dalam bentuk di atas per, pembilang dan penyebutnya tanpa harus difaktorkan ya. Jadi nggak usah difaktorin ya. Seperti ini, kita tinggal masukin X sama dengan 0 nya, maka hasilnya adalah ya min 4 per 2. Min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Oke ya, lanjut. Kita ke nomor 4 sekarang. Nah, ini soal nomor 4, limit X menuju 2. Ini sama seperti tadi ya. Soal nomor berapa itu tadi? Nomor 2 kalau nggak salah ya. Jadi kita faktorkan yang atasnya, faktorin aja, dan mengandung X min 2 tentunya. Maka kita faktorkan seperti ini. Lihat, ada faktor yang sama kan? X min 2 atas bawah kan ya? Oke, jadi coret X min 2 atas bawah ini. Mesti coret, kita masukkan X sama dengan 2 sebagai pembatas masuk ke dalam X min 4. 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Lanjut, nomor 5. Soal nomor 5 masih setipe ya. Jadi atas bawah itu adalah bentuk persamaan kuadrat. Namun perlu diingat sekali lagi ya, ini udah latihan yang nomor 5 ya. Atas bawah ini sama-sama mengandung faktor X min 5 yang berasal dari X mendekati 5 itu ya, pembatas itu tuh nih. Nah, artinya kita dengan cepat sebenarnya memfaktorkannya ya. Cukup letakkan X min 5 sebagai faktor yang sama atas dan bawah. Tinggal kita pikirkan sisanya. Bagaimana caranya agar menjadi X kuadrat min X min 20 maupun X kuadrat min 4 min 5. Ya, min 20 itu adalah min 5 dikali plus 4. Ya kan? Oke, yang bawah. Maka agar min 5 di belakang ini, maka min 5 dikali plus 1. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang faktor yang sama atas bawah dicoret, habis dibagi, itulah pembuat 0 per 0 nya. Oke, kita coret dulu X min 5 atas dan bawah.
Setelah pembuat 0 per 0 itu habis dibagi, maka kita tinggal masukkan X sama dengan 5-nya ke dalam X plus 4 maupun X plus 1 sama dengan 5 tambah 4, ya kan? Per 5 tambah 1. Ya, sama dengan berapa itu? 9 per 6 kan ya? Lalu kita kecilin, sederhanakan dengan sama-sama dibagi 3. Hasil akhirnya adalah, ya betul, 3 per 2 atau 1,5. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 soalnya seperti apa? Masih sama ya, tipe ya? Ya udah langsung aja ya. Atas bawah berarti mengandung faktor yang sama nih, yaitu X min 4. Karena X min 4 sekali lagi berasal dari X panah 4 itu ya. X menuju atau X mendekati 4. Ya, itu tinggal kita letakkan saja faktor sebelah X min 4 itu adalah X plus 4, yang bawah adalah bagaimana supaya min 28? Tentu adalah X plus 7. Oke ya. Ya, coret atas bawah yang sama seperti biasa. Oke ya. Cek aja plus 7 kali min 4 adalah min 28. Setelah faktor pembuatan penolnya dicoret habis, kita tinggal masukkan X dengan 4-nya ke dalam X plus 4 maupun X plus 7. Sama dengan, ya kita substitusikan X dengan 4-nya. Di atas per menjadi 4 tambah 4. Terus dulu 4 tambah 4. Lalu di bawah menjadi 4 tambah 7. Sama dengan 8 per 11. Udah mentok ya, gak bisa dikecilin ya. Lanjut, nomor 7. Nomor 7, apakah masih bentuk sama kuadrat? Nah, sekarang udah limit X menjadi tak terhingga nih. Di atas per terdapat akar isinya persamaan kuadrat. Di bawah per adalah faktor tunggal atau fungsi linear. Nah, untuk mendapat limit X menjadi tak terhingga bentuk rasional, kita harus membagi semua suku dengan X pangkat tertinggi. Di bagian bawah per kan terdapat X pangkat 1 tuh. Nah, di atas per itu di dalam akar, X-nya pangkat tertingginya juga X pangkat 1 ya sebetulnya. X pangkat 1. Tapi ingat ya, X pangkat 1 kalau masuk dalam akar kuadrat itu menjadi X kuadrat dia. Setiap suku akan dibagi oleh X pangkat tertinggi tersebut. Untuk yang di bawah per, ya, dari bagian, ya terserah kita mau isi pembilang dulu, disebut seperti ini kan. Yang di atas per itu semua dibagi oleh X kuadrat. Karena ingat ya, di dalam akar kuadrat di bawah per dibagi oleh X. Lalu diurus deh tuh, dikecilin ya. X kuadrat per X kuadrat 1. Ini tinggal dicoret X-nya jadi 5 per X. Terus ya, min 4 per X kuadrat udah tetap ya, min 4 plus X kuadrat. Yang bawahnya menjadi 2 dikurang 3 per X. Nah, setelah seperti ini, maka kita tinggal masukkan infinity atau tak terhingga ke dalam X-nya. Ingat ya, setiap kita udah masukkan X pembatasnya, maka notasi limit nggak perlu ditulis lagi. Dan ingat pula kalau bilangan dibagi tak terhingga itu adalah 0. Berarti akar dari 1 per 2 sama dengan 1 per 2 atau setengah. Oke. Lanjut. Nomor 8. Masih sama nih kayaknya nih. Nomor 8. Oh bukan, ini nggak ada akarnya lagi ya. Tapi caranya tetap sama. Jadi atas bawah sama-sama dibagi oleh X pangkat tertinggi. Cek. Yang atas adalah X pangkat 2 tertingginya kan. Di bawah X pangkat 1. Berarti semuanya suku dibagi X pangkat 2. Ya, sekali lagi X pangkat 2 adalah X pangkat yang tertinggi sebagai pembagi. Di sini kan ada 5 suku kan ya. Nah, masing-masing dibagi oleh X kuadrat. 3X kuadrat dibagi X kuadrat plus 5X dibagi X kuadrat dan seterusnya. Kita tulis dulu seperti ini. Lanjut. Maka 3X kuadrat per X kuadrat itu menjadi berapa? Menjadi 3, ya kan? 3 tambah 5 per X dan seterusnya. Setelah ini kan kita tinggal masukin aja atau terhingga sekarang juga ya. Karena ingat notasi limit sudah kita nggak tulis lagi kan, berarti tinggal masukin aja tuh tak terhingganya tuh seperti ini. Sekali lagi diingatkan kalau bilangan apapun bagi tak terhingga adalah 0, jadi 3 per 0. 3 per 0, 3 nya bilang positif kan. Nah, kalau bilang positif bagi 0 sama dengan positif tak terhingga ya, karena ada jenis minus tak terhingga juga, itu kalau bilangan atas pernya adalah negatif ya. Negatif bagi 0 adalah minus tak terhingga, ingat ya. Kita lanjut. Sekarang kita ke nomor 9. Nomor 9 adalah limit X menuju tak terhingga akar dikurang akar. Ya. Dalam akarnya berupa suku-suku dengan X pangkat 1 ya, atau fungsi linear. Ini modelnya adalah kali akar sekawan. Seperti ini kan, paham ya, sejak kelas 9 kali akar sekawan. Ya, unik ya, caranya seperti ini. Setelah dikali akar sekawan, bagian atasnya seperti itu kan, bagian bawahnya seperti itu juga, paham ya situasinya ya. Menjadi 4X min 6 per akar tambah akar.
Lakukan hal yang sama nomor berapa di atasnya tuh ya. Kita tinggal bagi dengan X pangkat tertinggi. X pangkat tertingginya berapa? Kalau dari suku yang di atas per atau pembilang tuh X pangkat 1. Dan 2 per tuh kalau X-nya keluar dari akar kuadrat, dia adalah X pangkat setengah sebetulnya kan. Jadi kesimpulannya kita bagi dengan X pangkat 1 atau X sebagai pangkat tertingginya. Gimana caranya? Lanjut. Lihat kiri bawah. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X kuadrat. Bagian atas per dibagi X, di bagian bawah per di dalam akar itu dibagi X kuadrat. Sepertinya itu ada yang 100 ya, tapi mungkin dipahami ya, itu adalah 4 per X kuadrat ya. Min 4X kuadrat dan seterusnya plus 2 per X kuadrat ya. Mungkin ada 100 situ, tapi mungkin akan dipahami juga. Terus dimasukkan tata ringganya, jadi 4 kurang 0 per 1, hasilnya adalah 4. Oke, periksa ya, sepertinya ada yang 100 sedikit di situ, tapi hasilnya kok benar. Lanjut ya, kita ke nomor 10, soal terakhir. Limit X menjadi tata ringga. Di sini akar dikurang akar lagi, tapi dalam akarnya sama-sama mengandung bentuk persamaan kuadrat. Ya, rumus cepatnya apa rumus cepatnya? Rumus cepat kalau menyebut ini seperti ini. Limit X menjadi tata ringga, akar terhadap AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar terhadap AX kuadrat plus BX plus D. Hasilnya atau shortcutnya ya. Jadi shortcut ini sebetulnya berasal dari sebuah perkalian akar sekawan juga. B min P per 2 akar A. Kesimpulannya konstanta C sama D itu nggak diperhitungkan sama sekali. Jadi kita hanya fokus pada koefisien X-nya dan A-nya. Dari atas soal itu kita lihat A sama dengan 1 ya, kembar kan, B sama dengan plus 5 dan P sama dengan berapa? Plus 1. Tinggal masukin rumus saja deh. Ya, masukin rumus saja. Terus soalnya sekali lagi seperti ini dan masukkan B min P, berarti kita masukkan 5 dikurang 1 per 2 akar 1, ya kan? 2 akar 1. Berarti di atas per berapa? Bentar, ketik dulu 1. Oke, lanjut. Sama dengan 5 kurang 1-nya 4 per 2 dikali 1 ya. Jadi saya ada 2. Oke. Demikianlah pekerjaan 10 soal ini. Dan mungkin bisa dilihat lagi terakhir dalam bentuk fast speed ya. Kita percepat ya nanti ya. Oke. Ya, diulang lagi dan saya bantu ingatkan untuk nomor 9 itu ada bentuk yang harusnya dibagi oleh X kuadrat juga di dalam akar. Ya. Diulang-ulang ya sampai paham. Oke, terima kasih.